Subhanallah, komplit ya. Terus wa'fu anni, maafkan aku. Tidak ada Pak posisi sholat dengan permohonan sebanyak ini, tidak ada selain duduk di antara dua sujud. Mengapa? Karena ini sudah saatnya berdiri menyanjung Allah, rukuk menyanjung Allah, iktidal menyanjung Allah, sujud menyanjung Allah. Saatnya ini, saatnya ini. Nah, sekian banyak itu Pak. Kalau Bapak dari pondok pesantren sudah tahu artinya, tidak apa-apa, dirinci satu-satu. Tapi saya memberikan rumus sajalah yang sederhana. Duduk di antara dua sujud itu, baca doa yang dari Rasulullah itu. Ada yang doa Rasulullah itu hanya 2 kali, Rabbi firli, Rabbi firli, hanya itu saja. Tapi ada juga yang ini. Untuk memudahkan Bapak Ibu, setelah baca doa yang dari Rasulullah itu, lalu ingat-ingat aja kata-kata aksi yang dimohonkan tuh, aksi ampunan. Mengapa orang minta ampunan? Gini loh Pak. Terus apa? Berikutnya apa? Kasihilah aku. Kasih. Ini beda Pak ya. Kalau ampunan yang diminta itu berarti supaya Allah mengampuni, dengan ampunan itu kita selamat dari bencana dunia dan akhirat. Jadi kalau Rabbi firli itu supaya tidak masuk neraka, sedangkan warhamni itu supaya masuk surga. Gitu. Tidak hanya masuk neraka Pak. Dulu pernah saya jelaskan di mimbar ini ya, manfaat istighfar itu. Bahkan kalau dikatakan ini ya, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, mendapatkan ampunan Allah, maka seluruh kesedihannya itu diberi jalan keluar oleh Allah ya. Lalu setiap kesulitan ada solusi, dan Allah memberi rizki di luar perkiraan, itu istighfar. Jadi kita minta istighfar. Penyakit itu ada kalanya juga bersumber dari kesalahan. Itu istighfar, kemudian minta kasih, itu ampunan. Kasih itu kasih sayang. Jadi waktu kita duduk itu, setelah baca kemudian Bapak duduk saja ya, sambil mengangan-angan. Mengapa begitu? Seluruh buku yang saya baca, Rasulullah tidak sujud berikutnya kecuali tulang-tulang itu sudah kembali persis semula setelah dipergunakan sujud yang lama. Mengapa harus ada duduk? Ya, karena kita disuruh sujud 2 kali, tidak cukup sekali seperti rukuk. Maka di sela-sela itu ada istirahat. Nah itu sampai tulang-tulang ini kembali kepada posisi yang sebenarnya, kemudian baru sujud kembali. Seluruh buku yang saya baca dijelaskan Rasulullah beberapa kali dengan para sahabat, duduknya Rasulullah itu hampir sama persis dengan lama sujudnya. Sampai para sahabat dalam hati ya, Nabi ini lupa rupanya ya itu. Nabi ini lupa kok terus sekian lama itu. Lupa Nabi ini. Ternyata tidak lupa, memang sengaja seperti itu. Ampunan. Yang kedua, kasih, diberi kasih Allah oleh Allah. Kalau kasih itu ujungnya adalah surga atau seluruh kebaikan-kebaikan, kita bisa menjalankan rahmat itu karena kita bisa menjalankan kebaikan karena rahmat. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, andaikan Allah tidak memberikan kamu karunia dan rahmat, kamu tidak bisa berbuat kebaikan. Terus apa?
A, K, S. S itu. Jadi kalau yang Robbi Firli kan ampunan toh, warhamni kasih. Kemudian yang ketiga S sejahtera. Sejahtera itu ya tadi itu. Satu, rezeki ada. Ya toh Pak ya? Rezeki ada. Dari warzukni wajiburni tadi. Tadi kan ada wajiburni toh Pak. Tutuplah seluruh kekurangan kami. Kemudian berikan aku rezeki. Ya tak Pak tadi rezeki. Kemudian tadi bahagiakan aku, sejahterakan aku. Ya kan tadi sehatkan aku tadi. Saya singkat menjadi S. Sejahterakan aku. Lah di sini Bapak boleh itu. Ya Allah berikan aku rezeki supaya apa? Supaya aku bisa menolong hambamu yang sedang kesulitan, supaya aku bisa berbuat lebih banyak untuk menjelaskan firman-firmanmu dan sabda Rasulmu. Nah gitu toh Pak. Sejahtera, rizki ada, badan sehat, hidup bahagia. Masya Allah, komplit Pak ini. I-nya itu adalah iman. Wahdini, berikan aku petunjuk keimanan yang terus menerus. Karena kita ini satu detik tanpa hidayah Allah kita akan sesat. Jadi duduk di antara dua sujud, baca doa, lalu yang diingat apa? Yang diingat apa? Kata apa? A, K, S, I. Inilah orang tahu itu di situ Pak. Ya. Orang tahu itu beda dan tidak tahu. Nanti malam Bapak tengah malam sujud atau besok menjelang subuh ya, sambil menunggu waktu subuh, sambil menunggu imam datang, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jangan sujud dulu. Ingat kata apa tadi? Dalam hati, tidak boleh diucapkan. Kalau diucapkan batal. Ya, jangan wa'afini wa'fu'ani, aksi ya Allah. Oh, batal. Tuh, batal. Ingat-ingat aja, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Ampuni saya ya Allah. Di dalam hati. Ampuni saya. Oh, kita ini enggak pernah loh Pak kita ini. Coba saya tunjukkan. Seingat Bapak sehari tanpa dosa itu kapan? Maka Anas bin Malik mengatakan, apa sih hari raya itu? Hari raya adalah ketika orang itu sehari tidak melakukan dosa sama sekali. Dosa mata enggak, dosa tangan enggak, dosa mulut enggak, dosa hati tidak, dosa. Luar biasa. Itu hari raya. Itu kata Anas bin Malik. Anak yang pernah ikut Rasulullah cukup lama ya. Aksi ampuni saya. Kasihilah saya. Rahmatilah saya ya Allah. Kemudian S apa? Sejahtera dengan banyak rezeki, ya toh? Badan sehat, sembuh dari penyakit, kemudian hidup bahagia. Itu sejahtera ya Pak. Sejahtera lahir batin. I kemudian berikan aku petunjuk iman. Rasulullah ini sudah bebas dari dosa ya, tapi Rasulullah tidak pernah ini ya. Wallah, ini sumpah Rasulullah ya. Wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Wallah, demi Allah kata Rasulullah, saya selalu istighfar dan tobat kepada Allah paling tidak itu 70 kali. 70 kali. Nah, kita istighfar. Setiap rakaat ada duduk di antara dua sujud. Berarti kita minta berapa kali? Tetapi jangan lupa bersabarlah untuk menunggu jawaban doa. Ya. Saya share kemarin di
channel saya itu, Muhammad Ali Aziz Channel itu, ada khutbah judulnya Sabar dalam Doa. Karena apa? Nabi Zakaria itu ingin keturunan itu baru dikabulkan Allah ketika umur 120. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun? 120. Bapak doa baru 12 hari aja sudah. Kok lama, kok lama? Nabi Musa alaihissalam itu berdoa untuk hancurnya Fir'aun itu dikabulkan setelah doa itu 40 tahun. Kita 4 tahun saja sudah. Kenapa ya Allah kok lama? Kenapa kok lama? Sabar dalam berdoa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir ini, ala ukhbirukum bidaikum badawaikum, ala inna da'akum dzunub wa dawa'ukum istighfar. Kata Rasulullah, maukah kamu saya berikan informasi tentang penyakit dan obatmu? Inna da'akum adzunub, penyakitmu ya dosamu itu, dan obatnya adalah istighfar. Rabbi firli warhamni. Dan Bapak harus ingat, nanti kalau ada orang meninggal ya, sekarang kita masih hidup membaca Rabbi firli warhamni. Kalau Bapak Ibu sudah wafat, diganti dengan doa orang lain, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni dan kasih. Baik, saya kira itu dengan pengetahuan ini mudah-mudahan, walaupun tahu ini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja Pak ya, walaupun tahu gini ya, kalau tidak ada kemauan ya tetap saja. Maka harus ada orang yang mengingatkan, harus ada orang yang mengingatkan. Bagaimanapun tidak sama Bapak mendengarkan pengajian ini dan tidak, itu tidak sama. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Jauh sekali. Berangkat jam berapa Pak? Apa? Kadang-kadang yang buat di stream Jogja lagi, ya dulu ya sama sini. Ya, silakan Bapak. Ini Pak Prof, ya. Kalau kita berdoa pada saat duduk sujud itu, kenapa rata-rata kok cepat sekali imam itu? Apakah nggak tuwuk nina itu? Sehingga kita tidak bisa menghayati ya, Robi Fili, kita hayati apa dosa-dosa. Kenapa kok selalu buru-buru itu? Apa nggak ada suatu petunjuk ya, seperti Imam Ghazali itu kan, harus tuwuk nina tiap kata itu kan? Ya. Itu ada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, kenapa sholat kita itu selalu kok terburu-buru, ya Pak ya? Ya, tuh. Saya tanya Pak, ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Ibadah yang tertinggi dalam Islam itu apa? Sholat. Berarti mohon maaf saja, setan itu berarti yang pertama yang menjadi perjuangan utama adalah apa? Sholat. Itu loh Pak ya. Walaupun kita tidak boleh nyalakan setan terus ya. Ya itu, nanti setan besar kepala nanti itu ya. Ya karena kita satu Pak ya tidak tahu, dan yang kedua barangkali tidak, hidupnya itu pada zona nyaman Pak. Lain tuh Pak, kalau orang diberi cobaan itu kan kemudian lain Pak, sholatnya kan lain gitu. Nah orang begini ini yang disebut tidak istiqomah itu, karena labil, tidak stabil. Stabil itu ya hari panas, hari dingin, susah, senang itu ya tetap seperti yang kita harapkan. Nah ini bagaimana caranya Pak? Caranya satu antara lain, tolonglah inti dari doa-doa dalam Al-Fatihah itu dihayati, dalam salat itu dihayati. Saya yakin Pak, Bapak setelah mendengarkan ini ya, setelah mendengarkan ini, lumayan lah, asalnya duduknya itu katakan 4 detik, maka bisa lebih dari 5 detik. Berarti pengetahuan tentang sholat itu berpengaruh terhadap
apa yang kita lakukan. Begitu Pak ya? Paham. Tuh. Saya sendiri Pak setelah menjelaskan gini, nanti enak juga.